Para penghuni bumi sebelum manusia, dari bangsa jin hingga bangsa Nisnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika para malaikat mengajukan sebuah pertanyaan, seperti yang diterangkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud oleh malaikat dengan kalimat, orang yang merusak dan menumpahkan darah itu? Apakah bangsa manusia sekarang, jenis Adam? Dari manakah malaikat tahu? Atau pernahkah mereka melihat manusia saling membunuh dan merusak bumi, sedangkan penciptaan Adam belum dilakukan? Mukti Ali, seorang peneliti manuskrip kuno dalam bukunya berjudul, Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia, menjelaskan mengenai sosok siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut, yakni makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Dan diperkuat dengan keterangan Ibnu Abbas bahwa, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifatnya, gunung-gunung telah ditancapkan. Angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi, lalu di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis, yang diberi nama jin. Ya, benarlah jika bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Makhluk-makhluk itulah yang disaksikan oleh para malaikat. Sehingga ketika Allah ingin menurunkan khalifah dari jenis manusia yakni Nabi Adam alaihissalam, mereka menduga bahwa manusia akan saling menumpahkan darah dan akan melakukan kerusakan seperti apa yang telah mereka saksikan. Meski dugaan para malaikat mengandung sedikit kebenaran, tetapi Allah memiliki maksud lain. Maka Allah pun menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam buku karya Mukti Ali menjabarkan 4 jenis makhluk penghuni bumi sebelum khalifah manusia diturunkan, yakni 1. Jin, Abul Yan dan Banul Yan. 2. Bin. 3. Yan, dan 4. Iblis. Keempat jenis makhluk ini secara berurutan menggantikan makhluk yang sebelumnya. Iblis adalah jenis terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu dikarenakan mereka saling berperang satu sama lain. Puncaknya, iblis menjadi raja langit dan bumi, menjadi makhluk penutup dari semua makhluk jenis lain yang sebelumnya gemar berperang hingga menumpahkan darah. Selanjutnya, selain keempat makhluk tak kasat mata itu, ternyata ada manusia pra-Adam dari bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging, umumnya mereka memiliki tubuh separuh manusia dan separuh binatang. Makhluk ini hidup di satu zaman dengan bangsa jin, mereka termasuk kaum yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan kerusakan, sebagian kecil dari mereka masih ada yang bersembunyi di gunung-gunung, di pantai, bahkan di dalam laut. Bangsa jin dan bangsa Nisnas memiliki kecerdasan yang luar biasa, jejak peradaban mereka sangat mencengangkan. Bangsa Nisnas misalnya, terdapat banyak bukti yang menerangkan keberadaan mereka dalam sejarah. Ciri umum bangsa mereka adalah wujud manusia setengah binatang, atau binatang setengah manusia. Misalnya gambar manusia berkepala burung yang berasal dari Mesir kuno. Juga di Indonesia adanya ukiran-ukiran manusia berkepala Garuda, dan manusia-manusia bersayap. Termasuk manusia setengah ikan yang sering kita sebut dengan Putri Duyung. Bangsa Nisnas juga membangun peradaban Atlantik, yang telah lama didongengkan oleh Plato. Tetapi kemudian Alisio Santos muncul di tahun 2005 menerbitkan buku, Atlantis, The Lost Continent Finally Found, hadir untuk membenarkan bahwa itu bukan dongeng. Hanya saja letak Atlantis dalam bayangan Plato meleset dari posisi yang ditemukan oleh Alisio Santos. Atlantis perkiraan tepatnya berada di Indonesia, demikian keterangan Alisio, hal yang mendukung kesimpulannya yakni adanya manusia Garuda, manusia bersayap, sistem persawahan yang terasering, Candi Borobudur, iklim tropis, banyaknya gunung api, semua itulah yang mendasari Indonesia dianggap sebagai nenek moyang peradaban dunia dan Sunda Land sebagai pusatnya. Namun kemudian Atlantis itu tenggelam, makhluk seakan manusia itu turut menghilang, menyisakan sedikit sekali yang ditemukan di kemudian hari, misalnya penemuan makhluk-makhluk aneh, juga ikan duyung yang berkepala manusia,
dan lain sebagainya. Keberadaan alien, dengan pesawat UFO-nya pun patut diduga adalah bagian dari bangsa Nisnas, yakni makhluk pramanusia yang karena kecerdasannya sudah bisa membuat kendaraan terbang yang tak kalah canggihnya dari manusia. Mengapa mereka bisa tumpas? Sebab bangsa jin memiliki hawa nafsu yang lebih tinggi ketimbang akalnya. Sedangkan bangsa Nisnas, kecerdasannya yang sangat luar biasa dan mencengangkan tidak dapat mencegah mereka dari perbuatan curang dan tamak. Sebelum Adam hadir di bumi, mereka semua dibinasakan oleh iblis. Demikian keterangan Mukti Ali dalam bukunya, Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami. Jazakallahu khairan.